sore semuanya pendengar Pepkes Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. Kita berada di ruangan yang luar biasa, ruangan Pepkes Fakultas Ekonomi bersama orang yang juga luar biasa. Bersama saya hadir Bu Profesor Dr. Haja Sri Indarti SEMSI selaku Rektor Universitas Riau. Selamat sore Bu Prof. Selamat sore juga Bu Dekan. Iya siap Bu Rektor. Jadi sebelum kita melanjutkan tanya jawab ya ini namanya, artinya kita kedatangan tokoh luar biasa, kita tidak akan sia-siakan untuk menggali, mengulik banyak hal. Tapi sebelum sampai ke situ, Bu Rektor izinkan kita untuk mengucapkan tagline Pepkes. Mungkin saya caranya begini loh Bu. Pertama itu kita akan bilang Pepkes be one action. Oke, sip ya Bu ya. Oke, ini kita dengarin Bu Rektor ya. Iya. Siap Bu, 1, 2, 3. Pepkes be one action. Siap. Bisa diulang Bu? Oke. Pepkes be one action. Alhamdulillah. Nah, ini semangat Bu, semangat yang menginspirasi kita bahwa Fakultas Ekonomi adalah satu gerakan untuk ekonomi yang unggul, terdepan dan kompetitif. Nah, itu tagline yang juga di ekonomi yang dulu pada masanya Bu Rektor menjadi dekan Fakultas Ekonomi, itu yang menjadi tagline kita sampai sekarang. Baik, semuanya pemirsa ya yang mendengarkan Pepkes Fakultas Ekonomi. Banyak hal yang akan kita ulik di sini, tapi kita coba yang paling mendasar dulu. Bagaimana Bu Prof. Sri Indarti sebagai rektor tuh punya visi, misi, program kerja yang luar biasa. Saya sebagai dekan tuh udah dengerin sejak dari PLT Bu sampai sekarang sudah definitif. Tapi tentu lebih abdol kalau kita dengar langsung kepada Bu Rektor yang punya program ini. Oke baik, kita punya pertanyaan yang menarik ini Bu Rektor. Yang pertama tentu saja kita uliknya tuh pada program kerja Rektor, karena kita pengen tahu bagaimana Universitas Riau ini di bawah kepemimpinan Bu Rektor minimal 1-2 tahun ke depan ini. Silakan. Baik, pertama nih terima kasih udah dikasih kesempatan untuk podcast ya sebenarnya ya, Pepkes atau podcast ya. Pertama tentunya kami mengucapkan dulu selamat buat Bu Dr. Alfi yang sudah dilantik menjadi dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Terima kasih. Terus juga terima kasih sudah luar biasa nih mengoptimalkan ruangan untuk acara ini, gitu ya. Nah, sehubungan dengan pertanyaan Bu Alfi tadi, kira-kira ke depan itu apa yang dilakukan oleh seorang rektor ya setelah dilantik. Nah, jadi kalau misalnya visi UNRI itu tetap tidak berubah, karena kita lihat visi itu sampai berlaku 2035 dan masih itu isinya itu masih bisa kita sesuaikan, masih relevan ya, masih relevan karena kan misalnya menjadi universitas riset unggul bermartabat di bidang sains dan teknologi di kawasan Asia Tenggara tahun 2035. Jadi itu masih relevan untuk sampai tahun 2035. Nah, yang menjadi program kita 4 tahun ke depan itu adalah 2 hal. Bu Alvina juga ini sebenarnya ini jadi cita-cita kita semua lah gitu. Nah, untuk meningkatkan UNRI menjadi lebih hebat lagi. Nah, kalau seandainya itu tercapai 2 hal ini, maka otomatis itu juga akan menaikkan rankingnya UNRI. Pertama itu adalah kita ingin menuju PTNBH. Nah, 2025. Nah, sebenarnya PTNBH ini sebelumnya juga sudah diluncurkan oleh Pak Rektor sebelumnya, Pak Aras. Itu juga waktu itu di tahun 2022 itu juga melakukan musrenbang dengan juga tagline-nya itu, temanya itu adalah juga menuju PTNBH. Nah, kemudian yang kedua itu adalah go internasional. Luar biasa. Ya, kenapa 2 hal itu menjadi penting? Nah, pertama itu karena PTNBH itu
sekarang itu sudah memang menjadi syarat-syarat yang menjadi untuk PTNBH itu kalau kita bisa terpenuhi semuanya, maka otomatis itu juga memang membuat kita menjadi lebih lebih hebat lagi, misalnya ya, lebih meningkat lagi ranking kita. Misalnya di syarat PTNBH itu adalah satu itu menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu. Nah, menyelenggarakan pendidikan bermutu itu banyak syaratnya. Jadi misalnya kita harus punya akreditasi di prodi itu yang unggul atau dapat A itu 60%. 60% ya. Dari 100 lebih program studi gitu. Dari 100 hari ini 109 prodi. 109. Nah, mau tidak mau itu adalah kerja keras untuk mencapai itu. Jadi kalau misalnya akreditasi unggul atau A itu adalah 60%, berarti itu kan memang luar biasa capaiannya gitu. Karena bagaimanapun kita nggak bisa juga lepas dari penilaian Ban PT atau Lamemba. Dan kalau terpenuhi itu kan memang syarat-syaratnya itu adalah semuanya yang harus kita penuhi itu sebagai sebuah perguruan tinggi. Nah, belum lagi yang lainnya, misalnya di PTNBH itu harus misalnya punya kelayakan finansial. Nah, mau tidak mau berarti kita juga harus kerja keras bagaimana mendapatkan income yang bukan berdasarkan dari UKT. Nah, jadi bagaimana mendapatkan non UKT? Maka itu misalnya dari kerjasama. Apakah itu misalnya dengan cara mengoptimalkan aset-aset yang dimiliki oleh Universitas Riau. Nah, jadi kalau misalnya memang PTNBH itu pun tidak terjadi misalnya, tapi kita sudah mantap BLU kita, nah otomatis. Nah, gitu ya. Kenapa? Karena bisa mencari income yang tadi cukup besar untuk mendanai sebuah perguruan tinggi yang tidak berasal dari masyarakat UKT. Nah, kalau misalnya UKT kan itu terlalu riskan untuk dinaikkan, nah, karena itu menyangkut banyak orang. Tapi kalau kita mau optimalkan aset, meningkatkan kerjasama yang banyak, nah gitu ya, yang artinya win-win solution lah dengan apakah dunia usaha, dunia industri, dengan Budi tadi, nah dengan kerjasama dengan pemerintah, nah segala macam itu, nah maka itu akan mendatangkan income yang sangat baik buat keberlanjutan sebuah universitas atau perguruan tinggi. Nah, itu satu. Terus yang kedua, kenapa juga pinginnya itu go internasional, Bu Afi? Nah, karena di mana-mana IKU kita itu sekarang mengatakan bahwa salah satu indikator kinerja utama yang harus dikejar, nah dari kementerian itu meminta kita untuk menanyakan berapa jumlah atau berapa persen akreditasi di prodi kita itu yang berstandar internasional atau yang akreditasi internasional. Walaupun sebenarnya go internasional itu kan banyak ya, misalnya anak-anak kita transfer kredit, kan udah bisa. Mereka kuliah yang dari luar negeri kuliah di tempat kita, join riset. Nah, terus misalnya lagi anak-anak kita ikut ISMA. Nah, terus lagi misalnya kayak joint supervision. Nah, banyak sebenarnya yang go internasional. Nah, tapi sekali lagi akreditasi itu mungkin bisa kita jadikan cikal bakal. Nah, untuk bagaimana juga kita bisa go internasional. Nah, salah satunya yang dikejar dari kementerian itu adalah akreditasi internasional. Nah, jadi 2 PR itu sebenarnya kita potensi bisa, Bu Afi. Saya yakin misalnya di FEB ini bisa akreditasi internasional, di fakultas-fakultas lain juga bisa akreditasi internasional. Apalagi kalau di FEB ini kan sudah ada kelas internasional yang sudah beberapa tahun yang lalu sudah kita selenggarakan dan juga mahasiswanya hampir selesai. Dan pada umumnya anak-anak yang tadi go internasional kita bilang ada ISMA, ada joint supervision, ada transfer kredit gitu ya. Terus ada yang fast track ke luar negeri. Nah, itu pada umumnya adalah anak-anak yang memang berasal dari kelas internasional. Nah, jadi kita melihat mereka punya capability itu bukan hanya dari segi kemampuan pemikiran, nilai indeks prestasi, tapi juga dari kemampuan bahasa Inggrisnya. Nah, jadi 2 itu kita kejar dan kita yakin semua fakultas punya potensi yang besar karena punya SDM yang besar, dosen-dosen yang juga banyak tamatan luar, yang mampu juga berkomunikasi
bahasa yang bagus, nah gitu ya. Nah kemudian juga mempunyai kesempatan untuk membuka juga kelas-kelas bahasa Inggris dan internasional tadi. Nah sehingga ini bisa kita jadikan juga cikal bakal untuk tadi akreditasi internasional. Menarik, nah, begitu Bu Alfi. Menarik. Baik, Bu Rektor, menarik sebenarnya karena kalau dari pembicaraan tadi saya lihat ada dua sisi yang harus intens berkolaborasi dari unitnya, dari penyelenggara. Ya, artinya sekarang itu kita lihat kebijakan institusi atau rektor ya, Bu ya. Jadi kalau kebijakan rektor itu sebenarnya memayungi apa yang menjadi operasionalisasi di prodi. Jadi tidak bisa satu bergerak sendiri ya Bu ya. Nah, betul, menarik itu karena saya lihat juga seperti PTMBH, jalan menuju PTMBH itu otomatis menaikkan quality ya Bu ya. Betul. Jadi penyelenggaraan pendidikan tinggi kita memang harus bermutu. Nah, gitu. Jadi dan PTMBH itu juga banyak tadi seperti misalnya Bu Alfi penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu. Itu tadi juga misalnya tadi kelayakan finansial, kemudian tata kelola yang juga harus sudah baik, transparan. Kabarnya Bu Rektor kita ini paling kaya loh. Berapa asetnya Bu? Asetnya 3 triliun lebih. 30 triliun ya Bu? 3 triliun lebih, tapi 3 triliun kita optimalkan. 3 triliun belum optimalkan. Jadi logikanya memang sederhana sebenarnya. Kalau semua sudah bisa kita rapikan sesuai dengan standar kepemilikan aset, nah maka kita bisa gunakan. Ya. Jadi kita punya, sebenarnya kita tuh punya aset-aset yang sampai hari ini ada, tapi harus kita maksimalkan. Ya. Kami dukung Bu. Kami tentu saja sangat mendukung semua yang menjadi program dari Rektor Universitas Riau, apalagi ini bukan cita-cita kecil ya. Iya, sama-sama ini cita-cita besar Bu. Cita-cita besar. Cita-cita besar ini tidak akan terwujud kalau seandainya tidak ada kolaborasi atau sinergi antara semua prodi, fakultas, unit, lembaga yang ada, UPT yang ada di Universitas Riau. Harus dimulai ya Bu? Harus dimulai, tapi kita yakin ini akan terwujud kalau seandainya semua kita sama-sama bersinergi. Siap. Nah, gitu. Kami suka itu Bu, karena kalau kita perhatikan apa yang menjadi gimmick di luar, ya nggak cukup, harus siap dulu ber-PTMBH. Kalian satu lah, bagaimana mau siap kalau yang ada belum kita kelola dengan efektif. Oke. Baik, menarik Bu. Apalagi international accreditation, kami juga berdoa supaya UNRI betul-betul bisa mewujudkan level ada kelas world class university. Iya. Oke. Harapan kita bersama sebenarnya Bu Api, bukan harapannya rektor atau wakil-wakil rektor gitu ya, dekan semua, tapi semua kita itu sampai ke seluruh civitas akademika yang ada di Universitas Riau. Kalau telah digaungkan sama Bu Rektor, itu akan menjadi pemikiran kita bersama Bu. Jadi mau kan mikir ya gimana caranya dapat generating income, tapi tidak harus dari SPP mahasiswa. Karena kan mahasiswa nih ada juga gini Bu Api, kekhawatiran dia pikir dengan PTNBH itu maka SPP naik, betul. Itu tidak benar gitu. Jadi justru dengan PTNBH itu bagaimana mahasiswa bayar UKT seperti biasa, tapi levelnya naik. Tapi kita punya sumber-sumber income dari yang non UKT. Nah itu yang mungkin juga harus dipahami oleh mahasiswa dan juga yang lainnya. Jadi jangan takut dengan PTNBH karena Bu Rektor kita sudah punya strategi bahwa UKT itu tidak naik. Tidak naik ya Bu ya. Tidak naik, tapi income lain harus dicari. Income generating itu menjadi capaian kinerja semua unit ya Bu ya, bukan hanya di jadi PTNBH itu juga Bu Api ditambahkan itu dia misalnya harus juga merekrut anak-anak yang punya potensi tapi dia tidak mampu. Itu dari desa-desa, dari daerah-daerah tertinggal, itu juga masuk dalam syarat PTNBH. Berarti memang sudah ada beberapa poin penting yang menyebabkan pendidikannya akan terjangkau atau bisa diakses. Betul, tapi jadi misalnya lagi di dalam PTNBH itu harus ada kerjasama dengan pemerintah daerah, harus ada kerjasama dengan dunia usaha industri DUDI. Berarti pentahelik harus bekerja bersama. Harus juga. Nah, jadi kayaknya kalau kita bisa memenuhi itu, PTNBH itu jangan dipikirkan, tapi yang jelas kita posisi kita itu menjadi lebih baik. Iya. Nah, gitu.
target kita itu menjadi PT MBH, tapi prosesnya yang kita bagian prosesnya dulu yang kita jalani, yang kita implementasikan. Jadi PT MBH itu juga ada syaratnya, income-nya berapa, kemudian ada hitung-hitungannya ya Bu ya. Betul. Seperti itu. Oke, apresiasi luar biasa Bu, kerja besar ini sudah Bu Rektor kita mulai. Nah, kenapa beliau bisa sampai menjadi Rektor Universitas? Beliau itu punya sejarah sendiri sebenarnya. Kita semua kan tahu ya kalau Bu Prof. Dr. Sri Indarti ini sebelumnya tuh dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis tercinta. Betul. Baru pada bulan Desember kemarin beliau mendapat amanah yang lebih besar. Tentu saja itu bukan turun dari langit, tapi berdasarkan kinerja beliau selama ini yang diapresiasi oleh para pihak, sehingga diusulkan karena dianggap pantas dan layak memimpin Universitas Riau. Nah, Bu Prof, kan ini kembali lagi ke home base-nya ya Bu Prof ya. Salah satunya yang menjadi kinerja yang bisa kita lihat evidence-nya sekarang itu adalah ruangan ini. Nah, podcast ekonomi ini atau podcast Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini infrastrukturnya dibangun di zamannya beliau menjadi dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dimanfaatkannya pada saat Bu Alfi. Iya, karena setelah dibangun baru bisa dimanfaatkan, gitu. Tapi bukan hanya ruangan podcast ini saja tentunya. Banyak sekali hal-hal yang secara fundamental sudah beliau letakkan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis tercinta ini. Ada gedung yang insya Allah tahun ini akan siap. Kemudian ada tata kelola yang sangat baik. Ada dosen-dosen yang sangat berkualitas Bu. Nah, ini kita kembalikan lagi kepada Bu Rektor. Bu Rektor, apa kira-kira yang menjadi kesan pesan sesuatu yang sangat berarti gitu, yang diingat, monumental, yang rasa-rasanya sampai saat ini pun bisa kita akses tempatnya yang Bu Rektor lakukan ketika menjadi dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oke, baik Bu Alfi. Jadi selama 8 tahun ya Bu Alfi ya, periode itu gitu ya. Yang berkesan itu pertama kita bisa dirikan S3. Iya. Nah, gitu ya, prodi S3 manajemen. Prodi S3 manajemen itu ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, saudara-saudara. Dulu nggak kebayangkan karena waktu dulu kan sebenarnya itu lama moratorium. Nah, tiba-tiba begitu dibuka, nah alhamdulillah juga teman-teman yang tim task force mau bekerja keras gitu ya. Nah, akhirnya kita usulkan dan alhamdulillah itu dengan berbagai berbagai cara, maksudnya dengan cara yang inilah ya, berbagai cara maksudnya itu adalah dengan cara yang harus kerja keras lah gitu untuk bisa bagaimana supaya program S3 ini bisa diterima atau bisa juga dikeluarkan oleh kementerian, dan akhirnya itu keluar gitu ya. Nah, jadi ini juga sebuah rasanya itu yang kebahagiaan kita juga, karena yang kuliah di tempat itu kan banyak sekali pemilihan Bu Alfi gitu. Sebentar lagi bakal nolorin dokter gitu. Jadi sebuah kebahagiaan juga bagi kita, ternyata banyak kita bisa memfasilitasi baik pihak eksternal dari pemerintah daerah atau dari pengusaha, kemudian juga dosen yang bisa kuliah di sini. Itu satu. Nah, terus yang kedua kata Bu Alfi juga selama 8 tahun itu kita juga bisa membuat ya akreditasi yang semula belum ada dapat A, kita bisa dapat akreditasi itu 5 prodi dapat nilai A. Nah, jadi alhamdulillah itu juga sebuah kebanggaan. 5 dari 10 prodi sudah A ya. A5 gitu ya, yang lain alhamdulillah itu sudah B dan baik sekali. Nah, terus yang ketiga kata Bu Alfi, kita juga itu tadi seperti Bu Alfi sampaikan, kita kan buat gedung kemarin dengan 3 lantai. Nah, sebenarnya gedung itu harusnya itu kalau kita pakai dana mandiri sebenarnya itu udah selesai. Tapi kemarin karena itu ada rencana bantuan itu dari POPR, nah akhirnya kita daftarkan atau kita masukkan ke dalam anggarannya POPR. Nah, kita berharap itu sudah 8 kali pertemuan untuk membahas itu gitu ya, kelangsungan daripada gedung itu, dan kita berharap mudah-mudahan di pertemuan berikutnya bisa disetujui oleh POPR. Jadi itu nanti akan berdirilah 3 gedung dengan 36 kelas. Yang itu kita berharap Bu Alfi bisa
memindahkan mahasiswa D3 dan S1 gabung di tanah. Iya, di Tanah. Nah, jadi yang di Goblah kita bisa fokus untuk S2 dan S3. Iya. Nah, kemudian juga kita merenovasi gedung S2 sehingga dia menjadi gedung pasca FEB. Iya. Itu mungkin beberapa ya Bu Api tapi yang menjadi juga kebahagiaan kita ya alhamdulillah FEB itu dapat berjalan dengan dosen-dosen yang kata Bu Alfi tadi ya, punya prestasi, punya komitmen, yang semua itu bisa menunjang daripada kinerjanya fakultas. Iya. Nah, kita yakin kalau seandainya pimpinan itu termasuk dari wakil dekan, kajur, sekjur, kordi misalnya dan senat, kalau seandainya juga tidak berkolaborasi mungkin kita juga nggak bisa mencapai yang seperti hari ini. Kerja sama ya. Jadi kerjasama yang terbangun itu, nah alhamdulillah kan kita juga namanya kan kolegial ya. Nah, jadi akhirnya ya itulah yang membawa kinerja-kinerja fakultas itu bisa tercapai. Jadi itu sebenarnya adalah bukan hasil dekan saja, tapi sebenarnya itu adalah hasil kolaborasi semua civitas akademika kita dan juga dengan prestasi mahasiswa kita yang alhamdulillah tuh Bu Api yang kita juga jadi kesan itu adalah prestasi mereka bagus-bagus. Nah tadi Bu Api ya misalnya ikut ISMA, ikut fast track, ikut misalnya transfer kredit, joint supervision dengan Minci, pertukaran universitas, pertukaran itu mahasiswa. Nah itu juga yang membanggakan kita prestasi-prestasi mahasiswa. Jadi kelembagaan kita ya juga solid anak-anaknya. Nah itu jadi komunikasi dengan mereka juga bagus. Nah itu mungkin juga membuat kita itu bekerja jadi nyaman kan. Nah kalau kita bekerja nyaman, nah prestasi pun insya Allah kan akan ikut sendiri untuk mengikuti kondisi yang tadi sudah dalam kondisi yang bagus lah kan gitu Pak Alfi. Iya. Juga kelihatan ini Bu berarti. Dukungan alumni juga luar biasa untuk fakultas. Betul, nah yaitu yang satu Bu Api yang dulu kan kita mungkin komunikasi dengan alumni itu ada, tapi mungkin tidak seintens dan seoptimal hari ini. Nah hari ini itu memang dengan IKV, ya kan IKP dengan IKA ya Bu Alfia. Nah itu yang kita merasa merasa itu seperti kekeluarganya itu sangat kuat. Nah, kita berharap dari IKA, dari IKV dan juga IKA fakultas lainnya itu membuat kita juga jadi besar nantinya. Tapi khusus IKP selama kita memang di fakultas Bu Api, IKP-nya sangat support. Betul. Nah, gitu ya. Jadi mereka juga kegiatan-kegiatannya luar biasa itu membuat pelatihan-pelatihan buat adik-adik mahasiswanya. Termasuk kayaknya tuh ada bangunan monumental. Betul, satu bangunan monumental kata Bu Api itu benar. Itu adalah sumbangan dari ketua IKA kita yang sekarang, dari alumni dari Pak Wan Muhammad Hashim. Nah, jadi idenya tuh sebenarnya Bu Api kan kantin sudah banyak, tapi kok kafe nggak ada ya. Nah, jadi begitu beliau melontarkan ide, nah bersama dengan WD3 waktu itu Pak Denny, nah kita langsung tangkap, ya oke baik Pak kita buat kafe. Nah akhirnya tuh terbangunlah kafe dengan desain yang memang sengaja beliau datangkan gitu ya. Nah dengan juga menu-menu yang juga bagus gitu. Nah kemudian kita minta izin ke pihak rektorat, Pak Rektor dan WR2, WR4 yang kerjasama. Nah akhirnya itulah alhamdulillah itu mungkin monumental yang tidak ada di fakultas lain. Iya betul. Dan alhamdulillah juga Bu Abi seperti kata Bu Abi tadi, kita itu kan proses, kata Bu Abi pasti punya sesuatu nih yang kita banggakan. Nah, sama gitu, jadi proses kaderisasi kita itu juga enak Bu Abi. Jadi saya misalnya dari dekan, terus juga kaderisasi ke Bu Alfi, itu semuanya juga berjalan dengan lancar. Disupport oleh juga para alumni dan juga pada pimpinan. Nah, ini yang sebuah kebahagiaan juga Bu Alfi, kebanggaan. Artinya apa gitu? Artinya kita menyerahkan FEB-nya kepada orang-orang yang bisa kita percaya. Itu harus menjadi PR besar kita bersama. Bagaimana kepemimpinan yang baik itu harus menghasilkan pemimpin yang baik ke depannya. Jadi harapan kita satu Bu Api, jadi mungkin yang baik silahkan diteruskan dan ditingkatkan. Tapi yang baik misalnya Bu Api sebagai dekan rasanya dilihat ini nggak pas, ini nggak cocok. Nah itu mungkin
ditinggalkan. Iya. Gitu, karena mungkin tidak ada yang sempurna. Ini antara rektor sama dekan kayaknya. Iya. Karena nggak ada yang sempurna dalam setiap kepemimpinan. Harus diterima akadnya. Iya, kurang betul. lebihnya harus menjadi estafet. Nah, betul. Itulah Ya. kira-kira. Yaitu memang merupakan sesuatu yang sangat smooth ya Bu Rektor ya. Ya, alhamdulillah gitu. Ya, artinya semua itu pastinya karena Allah berkehendak ekonomi ini akan menjadi lebih besar nantinya. Kenapa kita juga berpikir begitu? Karena dengan posisi Bu Dekan kita dulu yang sekarang menjadi rektor, artinya apa yang menjadi pemikiran kita, interpretasi kita terhadap pendidikan dan sebagainya itu sudah ada di pemahaman yang sangat tepat ya. Bukan berarti kita mengambil ini sebagai suatu peluang untuk kolusi Bu, enggak. Bukan. Saya pikir nggak mungkin itu dilakukan. Iya, betul. Iya, tapi kan karena memang sudah sesuai dengan prosedur, Iya, gitu ya, dan juga artinya juga sesuai dengan tahap-tahapnya, mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Nah, tapi itu tadi karena kita nggak ada problem apa-apa, kepentingan apa-apa, kita Iya, memang betul. mau meletakkan bahwa bagaimana institusi fakultas itu bisa maju, bisa berkembang Iya. tanpa ada kepentingan-kepentingan, apakah itu politis segala macam, itu di luar itu. Iya betul. Kami sangat mengapresiasi hal yang sudah dilakukan beliau selama Bu Rektor menjadi dekan Fakultas Ekonomi. Rasanya kalau kita tangkap estafet ini dengan kinerja yang lebih baik lagi, itu yang salah kita. Banyak sih yang harus kita lihat sebagai jejak yang sebenarnya sudah sangat membantu kita Bu untuk mengembangkan pola kepemimpinan ke depan, terutama dalam mencapai target kinerja yang sesuai dengan, kalau Bu Rektor ini punya gimmick sekarang tuh, jalan gak cukup, berlari pun tak cukup, semua harus bisa terbang. Jadi jangan lupa ya, itu kata-kata terbang tuh ya Bu Rektor, tuh gimmicknya Bu Rektor. Itu menjadi itu Bu Alfi di pikiran wakil-wakil rektornya, jadi rupanya jadi terpatri gitu kan. Bukan berusaha cari sayap Bu. Iya, baik. Menarik ya. Tidak bisa kita jabarkan sebenarnya satu demi satu, Betul. tapi tata kelola seperti ada kelembagaan, mahasiswa yang berada di LWSO itu sudah punya pramusrenbang, musrenbang juga itu adanya sejak zaman beliau jadi dekan. Jadi saya pun sangat menghargai itu. Nah Bu, itu kan masa lalu Bu. Tentu kita punya masa depan. Betul. Nah, harapan Bu Rektor terhadap kami, sehingga kami sekarang bersiap sedia mencatat sebagai hal-hal yang nanti akan menjadi PR besar kami untuk membesar Universitas Riau melalui besarnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oke, baik. Sebenarnya Bu Api, saya yakin kepemimpinan yang baru sekarang Bu Api dengan teman-teman itu adalah satu tim yang solid ya nantinya gitu ya. Siapapun yang dipilih oleh Bu Api, saya yakin itu akan nanti bisa bersinergi, itu Amin. satu. Terus yang kedua, karena kan tergantung kepada Bu Apinya sebenarnya kan gitu, dan saya yakin Bu Api bisa membawa itu gitu ya. Pertama itu membawa sinergi, kemudian juga membawa kolaborasi yang baik gitu. Nah itu saya yakin siapapun itu gitu. Ya. Kita tidak lihat kita tidak membeda-bedakan, tapi memang kita melihat siapa yang mampu bekerja sama dan siapa yang mampu untuk mencapai visi misinya Bu Api ke depan. Itu satu. Jadi saya yakin itu Bu Api mampu, mungkin bisa melebihi daripada apa yang sudah dicapai sebelumnya gitu. Terus yang kedua, mungkin kalau pesan itu adalah yang pertama itu tadi ya Bu Api, karena kita tadi di Unri-nya adalah Go Internasional dan di IKU kita itu memang akreditasi internasional, maka juga tidaklah salah dan memang itu keinginan kita ingin menitip bagaimana juga prodi-prodi di FEB ini adalah juga menjadi mempunyai akreditasi internasional. Siap. Jadi itu adalah mimpi kita sebenarnya, tapi mimpi yang bukan tidak berarti tidak bisa diwujudkan, tapi adalah mimpi yang bisa kita wujudkan. Karena kita sudah bangun sekarang. Karena kita sudah bangun. Dan saya yakin itu karena kan Bu Api tahap-tahapnya itu sudah dimulai gitu ya. Nah dengan misalnya tadi melengkapi dokumen-dokumen untuk itu, nah kita dari Unri siap untuk mensupport gitu ya. Nah sehingga kita berharap di FEB itu akan
akan ada akreditasi internasional, tadi kelas bahasa Inggrisnya yang sudah bagus gitu ya, nah tata kelolanya yang juga sudah bagus. Nah kemudian tadi saya juga dengar, apalagi Bu Alfi punya latar belakang di P2K2 gitu ya, yang sudah sudah menerobos wirausaha merdeka, nah gitu ya. Nah itu kan sebagai cikal bakal juga yang akan nanti diterapkan juga di di Fakultas Ekonomi sekarang. Nah apalagi juga di IKU itu kan salah satunya adalah berapa jumlah lulusan yang mempunyai berwirausaha yang lulus IKU 1 ya, IKU 1 langsung bekerja, kemudian juga meneruskan pendidikan, nah gitu ya, dan juga tadi berwirausaha. Nah otomatis itu saya yakin akan muncul wirausaha yang baru, nah gitu, yang banyak di jumlahnya dengan kualitas juga yang lebih baik. Nah untuk mencapai FEB yang lebih baik lagi. Amin. Ya Bu. Memang mungkin sedikit di Fakultas Ekonomi dan Bisnis saat ini kita sudah bikin roadmap untuk Go International Accreditation. Target kita 2024 kita sudah Go International Accreditation ya. Karena prosesnya sudah kita mulai sejak Bu Prof jadi dekan di sini. Ini dirintis lah istilahnya. Ya, kami lagi menangkap itu menjadi kerja keras dan kerja cerdas. Kami mohon doanya Bu. Ya insya Allah kita yakin itu bisa tercapai dalam beberapa tahun ke depan. Jadi minimal 2023 udah selesai semuanya, 2024 diverifikasi dan 2024 akan keluar hasilnya. Amin ya Rabbal Alamin. Itulah kira-kira impian kita bersama. Iya, kami sangat menerima itu sebagai estafet yang harus kami tuntaskan Bu. Iya, insya Allah. Ya, satu lagi itu tentang wirausaha merdeka. Iya betul. Nah sekarang memang di Fakultas Ekonomi ini dengan dukungan dana Pertamina kan Bu, sekali laporan Bu Rektor. Iya betul. Itu semester depan kita sudah menjalankan program digital entrepreneurship. Betul. Itu WMK wirausaha tapi khusus digital. Karena kita pengen menjawab tantangan ke depan. Akan lahir entrepreneur muda berbasis digital. Betul. Target pertama 50 Bu semester depan. Sudah cukup besar. Iya. Dan itu full funded dari Pertamina Hulu Rokan. Mudah-mudahan ini menjadi cikal bakal dari lahirnya entrepreneur yang berkolaborasi dengan networking yang lebih luas Bu. Doakan kami ya Bu Rektor. Amin. Insya Allah juga jadi satu juga Bu Alfi sebagai dekan juga ini jejaring dengan alumni nih yang sangat kita butuhkan. Apalagi sekarang alumni sudah sudah banyak berkolaborasi dengan kita, seperti tadi ya kalau di FEB ada kafe, yang dibuat oleh alumni. Nah kita berharap nanti akan ada gebrakan-gebrakan lagi yang lebih besar lagi dari para alumni untuk alma maternya, baik FEB maupun UNRI. Amin. Mudah-mudahan dengan semangat Bu Rektor kita yang luar biasa untuk kolaborasi kontribusi itu IKP ya Bu? Tapi itu menjadi semangat kita ya. Semangat kita sekarang jadi kolaborasi kontribusi. Iya, kita akan menjadi perguruan tinggi yang terdepan di Asia Tenggara ya Bu, pada riset dan teknologi tahun 2035. Demikian semua Pepkes lovers gitu bahasanya. Ya sering kita dengar Bu. Waktu Bu Rektor yang sangat berharga, kita sudah ambil beberapa untuk kita tanya gitu ya, menjadi bagian daripada dokumentasi dari podcastnya Fakultas Ekonomi. Kami dari Fakultas Ekonomi Pepkesnya B1 Action Bu mengucapkan terima kasih. Sama-sama. Terima kasih atas semua waktu yang Ibu sudah berikan kepada kita. Semoga ini menjadi sesuatu yang sangat besar artinya, karena Pepkes ini akan kita launching tanggal 9 Februari. Jadi kita akan launching 9 Februari dan ini adalah periode yang sangat penting bahwa Pepkes ini dibangun dengan kontribusi dari pimpinan sebelumnya, sehingga kita sangat menunggu waktu untuk bisa tapping ini Bu, sehingga saat kita launching nanti Ibu adalah bintangnya. Demikian saja kita akhiri Pepkes kita, mungkin sama-sama kita sampaikan lagi tagline kita Bu. Oke baik. 1, 2, 3 Pepkes B1 Action.